teman-teman, kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan akan membahas tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Nah, di mana kelompok kami akan membahas apa itu anak berkebutuhan khusus, apa saja ciri-cirinya, dan metode pembelajaran seperti apa yang bisa kita terapkan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, langsung saja yuk kita bahas. Saya Rizka Sabila akan membahas tentang pengertian anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak tersebut. Nah, perkembangan setiap anak itu pastinya berbeda-beda. Banyak di antara mereka yang dalam perkembangannya mengalami hambatan, gangguan, kelambatan, atau memiliki faktor-faktor resiko sehingga untuk mencapai perkembangan optimal itu diperlukan penanganan atau intervensi yang khusus. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus ini dapat diartikan secara simpel adalah anak yang lambat atau mengalami gangguan yang sangat sukar untuk berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya. Saya Lisa Semare-Mare akan menjelaskan mengenai jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada anak tunanetra, yaitu anak yang mempunyai kekurangan secara indrawi, yaitu indera penglihatan. Yang kedua ada anak tunarungu, yaitu anak yang mempunyai kelainan pada pendengarannya. Anak tunarungu dibagi menjadi dua, yaitu tuli dan kurang dengar. Yang ketiga ada anak tunadaksa, yaitu anak yang mempunyai kelainan pada tubuh, yakni kelumpuhan. Hal ini dapat disebabkan karena polio maupun gangguan pada syaraf motoriknya. Yang keempat ada anak tunawicana, yaitu anak yang mengalami kelainan pada proses berbicara atau berbahasa. Yang kelima ada kelainan emosi, yakni anak yang mengalami gangguan pada tingkat emosinya. Dibagi menjadi beberapa, yang pertama gangguan perilaku, yang kedua gangguan konsentrasi, dan yang ketiga anak hiperaktif. Selanjutnya ada keterbelakangan mental. Adalah anak yang memiliki mental yang sangat rendah yang selalu membutuhkan bantuan orang lain jika tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Kecerdasannya terbatas, apatis, serta perhatiannya labil. Kemudian yang ketujuh ada psikoneurosis, yaitu anak yang mengalami psikoneurosis pada dasarnya adalah anak yang normal. Mereka hanya mengalami ketegangan pribadi yang terus-menerus. Selain itu, mereka tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri, sehingga ketegangan tersebut tidak kunjung reda. Kemudian ada psikosis, yang disebut juga dengan kelainan kepribadian yang besar, karena seluruh kepribadian orang yang bersangkutan terkena dan orang tersebut tidak dapat hidup dengan normal. Yang kesembilan ada psikopati, adalah kelainan tingkah laku. Maksudnya di sini adalah penderita psikopati ini tidak dapat memperdulikan norma sosial. Mereka selalu berbuat semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain hingga merugikan orang lain. Baiklah, di sini saya ingin membacakan materi saya mengenai klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Poin pertama, anak-anak berkelainan fisik. Yang pertama ada klasifikasi anak tunanetra. Berdasarkan tingkat ketajaman penglihatannya, seseorang yang dikatakan penglihatannya normal apabila hasil tes Snellen menunjukkan ketajaman penglihatannya 20/20 atau 6/6 meter. Sedangkan untuk seseorang yang mengalami kelainan penglihatan kategori low vision, yaitu penyandang tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatan 6/20 meter sampai 6/60 meter. Yang kedua yaitu klasifikasi anak tunarungu. Berdasarkan klasifikasinya, ada klasifikasi umum. Yang pertama, debit atau tuli, yaitu penyandang tunarungu berat dan sangat berat dengan tingkat ketulian di atas 90 debit. Yang kedua ada hard of hearing atau kurang dengar, yaitu penyandang tunarungu ringan atau sedang dengan derajat ketulian 20-90 debit. Yang ketiga yaitu klasifikasi anak tunadaksa. Berdasarkan klasifikasinya, yang pertama ada cerebral palsy. Golongan ringan dapat berjalan tanpa alat bantuan, mampu berbicara dan dapat menolong dirinya sendiri. Golongan sedang memerlukan bantuan untuk berjalan, latihan berbicara dan mengurus diri sendiri. Golongan berat memerlukan perawatan tetap ambulansi
berbicara, dan menolong diri sendiri. Poin yang kedua adalah anak berkelainan mental emosional. Yang pertama ada klasifikasi anak tunagrahita. Berdasarkan kapasitas intelektual atau skor IQ, yang pertama, tunagrahita ringan dengan EQ 50-70. Yang kedua, tunagrahita sedang dengan EQ 35-50. Yang ketiga, tunagrahita berat dengan EQ 20-35. Yang kedua, klasifikasi anak tunalaras berdasarkan perilakunya. Yang pertama, berisiko tinggi, hiperaktif, suka berkelahi, memukul, menyerang, merusak, menyulik orang lain ataupun milik sendiri. Poin yang ketiga ada anak berkelainan akademik. Yang pertama ada klasifikasi anak kurang akademik. Berdasarkan standar Stanford-Binet, yaitu meliputi yang pertama kategori rata-rata tinggi dengan tingkat kapasitas intelektual atau EQ sekitar 110-119. Yang kedua, kategori superior dengan tingkat kapasitas intelektual atau EQ sekitar 120-139. Dan terakhir, kategori sangat superior dengan tingkat intelektual atau EQ 140-169. Saya Siti Marhamatil Lombana. Saya akan membahas karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak tunanetra ditandai dengan rasa curiga terhadap orang lain, perasaan mudah tersinggung, suka berfantasi, dan perasaan rendah diri. 2. Anak tunarungu ditandai dengan cara berjalannya kaku, agak membungkuk, pernapasan pendek, dan tata bahasanya kurang teratur. 3. Anak tunadaksa ditandai dengan kelumpuhan gerakan yang tidak bisa dikendalikan dan tingkat kecerdasan yang rendah. 4. Anak tunagrahita ditandai dengan jangkauan perhatian yang sangat sempit, kemampuan bahasa yang sangat terbatas. Yang kelima, anak tunalaras ditandai dengan suka berkelahi, memukul, menyerang, khawatir, cemas, dan agresif. Yang keenam, anak berbakat ditandai dengan proses belajar yang sangat cepat, tekun, dan rasa ingin tahu yang besar, serta berpenampilan rapi dan menarik. Yang ketujuh, anak berkesulitan belajar ditandai dengan adanya kesenjangan antara potensi anak dengan prestasi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana media pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar itu cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau alat elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Media pembelajarannya itu adalah media yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Nah, berikut adalah beberapa alat media pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra. Alat atau media yang dibutuhkan oleh anak tunanetra yaitu keyboard, braille, abacus, talking books atau buku bicara, dan CD bicara atau Victor Reader. Yang kedua ada tunarungu. Media pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk anak tunarungu yaitu yang pertama alat bantu mendengar atau hearing aid, yang kedua ada cermin, yang ketiga buku yang bergambar, nah yang ketiga itu tunagrahita. Alat ataupun media yang digunakan atau dibutuhkan oleh anak tunagrahita seperti gradasi kubus untuk melatih kemampuan ataupun pemahaman mengenai perbandingan ukuran. Yang kedua ada menara segitiga, yang ketiga ada box shape, dan yang keempat ada keping raba. Nah, yang keempat ada tunadaksa, dan alat-alat yang dibutuhkan sebagai media pembelajaran anak tunadaksa seperti finger geniometer untuk alat ukur sendi daerah gerak. Yang kedua ada flexometer, alat untuk ukur kelenturan, dan yang ketiga ada canavel table. Yang kelima tunalaras, media pembelajaran yang biasa digunakan yaitu puzzle untuk melatih memecahkan masalah. Yang kedua ada sarung tinju untuk menyalurkan rasa emosi. Yang ketiga ada matching game untuk melatih mencocokkan. Dan yang terakhir musik instrumental untuk melatih kepekaan kesenian dan mengekspresikan musik. Nah, yang keenam ada anak berbakat. Media pembelajaran yang digunakan itu seperti buku-buku, perpustakaan, internet atau ICT, komputer, dan handycam. Dan berakhirlah pembahasan kelompok kami mengenai anak berkebutuhan khusus. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.